Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas SIB sore, mata kuliah konsep sistem informasi. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Lazada. Perkenalkan, saya Colin Jasper sebagai ketua kelompok dari kelompok 4, serta dengan anggota kelompok Kiane Hebert, Enrico Yenardi, Simon Andreo Christian, dan Vincent. Berikut merupakan topik pembahasan presentasi dari kelompok kami tanpa basa-basi. Bagian pertama akan dijelaskan sekarang. Silakan Kiane Herbert. Pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-bisnis. Istilah e-commerce digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri merupakan salah satu model e-commerce yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di pasar hanya perlu membeli. Semua aktivitas seperti manajemen situs web telah diambil oleh sebuah platform situs seperti Shopee, Lazada sebagai contoh marketplace. E-commerce menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses penjual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkan internet. E-commerce menguntungkan bagi pembeli jika pembeli lebih hemat biaya dan waktu dan tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. E-commerce elektronik commerce. E-commerce adalah sebuah kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk TV dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Pengertian e-commerce sendiri adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer dari bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang dan jasa dan informasi secara elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Enrico Yenardi. Silakan. M-commerce atau bisa disebut dibilang mobile commerce. M-commerce juga terkadang disebut sebagai m-commerce yang melibatkan belanja melalui perangkat seluler dan semua transaksi dilakukan melalui perangkat seluler. Hal ini sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan CX pada ponsel cerdas yang pada akhirnya akan mendorong tingkat konversi dan pendapatan yang lebih tinggi. Biasanya m-commerce diklasifikasikan menjadi 3 kategori: belanja seluler, perbankan seluler, dan juga dompet digital. Memahami perdagangan seluler. Pertumbuhan perangkat seluler yang fenomenal dan kemudahan akses internet mendominasikan generasi baru dan menjadi alasan di balik m-commerce. Karena semakin banyak pelanggan yang beralih ke m-commerce atau perdagangan seluler. Belanja seluler. Perangkat seluler memainkan peran penting dalam keberhasilan belanja seluler. Namun yang diharapkan pelanggan saat ini adalah pengalaman omni-channel. Mereka ingin merek mereka tersedia di saluran pilihan mereka. Misalnya, jika pelanggan memindai kode QR di toko retail, mereka dapat belanja di Fiverr, chatbot, dan melanjutkan belanjanya. Perbankan seluler. Mobile banking juga dikenal sebagai net banking yang seperti perbank online. Lembaga keuangan khususnya bank menggunakan SMS, aplikasi, dan chatbot untuk mengirimkan peringatan dan aktivitas akun. Dengan bantuan WhatsApp chatbot, pelanggan dapat melihat saldo rekening, laporan bank, dan banyak transaksi lainnya hanya dengan komunikasi melalui WhatsApp secara real time.
Pembayaran seluler. Pembayaran seluler merupakan alternatif terhadap saluran pembayaran tradisional seperti uang tunai, cek, kartu kredit atau debit yang dikenal sebagai transfer, uang seluler, uang atau pembayaran. Pelanggan lebih memilih menggunakan pembayaran nirsentuh dan disitulah pembayaran seluler dipergunakan. E-bisnis adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan web, internet eksternal, atau kombinasinya. Konsep e-bisnis adalah hampir mirip dengan e-commerce, hanya saja mencakup lebih dari transaksi pembelian online. Contoh e-bisnis. E-bisnis tidak selalu berbentuk perusahaan baru yang lahir pada era internet atau startup teknologi sedang populer. Ada juga perusahaan lama yang telah lama berdiri yang kemudian melakukan transformasi digital dalam berupaya menyesuaikan dengan relevansi perubahan zaman. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan konsep e-bisnis dengan model bisnis dan kemampuan teknologi informasi serta digital sebagai kompetensi yang utama. Contoh e-bisnis yang dapat kamu jumpai saat ini. Amazon. Amazon adalah marketplace dan peritel online terbesar di dunia yang berhasil mendistribusi industri yang telah mapan, termasuk supermarket dan penertiban. Amazon yang menjadi pasar online terbesar di dunia telah menggunakan model e-bisnis untuk mengganggu dan memperluas ke banyak industri mapan, termasuk penerbitan dan supermarket. 2. Layanan berbasis langganan. Model bisnis berbasis langganan semakin populer dalam bisnis, contohnya layanan streaming seperti Netflix atau Spotify, yang mengizinkan pelanggan untuk membayar langganan bulanan untuk mengakses konten digital seperti film, musik, dan podcast yang masing-masing fitur berbayarnya. Baik, setelah bagian Enrico, kembali ke bagian saya. Mengenai pemilihan sistem informasi, kami memilih Lazada. Digunakan aplikasi Lazada sebagai platform kami untuk menilai bagaimana berkembangnya teknologi masa kini, serta sistem dan strategi apa saja yang digunakan pada aplikasi ini. Meskipun terdapat banyak pasar online yang serupa dengan aplikasi ini, Lazada merupakan aplikasi pasar online yang terkenal di kalangan masyarakat. Dari analisis yang telah kami lakukan, Lazada menggunakan beberapa sistem informasi dan strategi. Salah satu contohnya adalah kemudahan new entrants pesaing baru dengan penilaian yang sangat mudah dikarenakan cerminan banyaknya pesaing pasar online yang menjadi dasar bahwasannya pesaing baru mudah masuk. Hal tersebut dapat dimanfaatkan karena jika terdapat banyak pesaing, aplikasi Lazada dapat menambahkan fitur-fitur yang dapat lebih membantu para penggunanya agar lebih menyukai dan menggunakan aplikasi Lazada. Jika terdapat masalah pada fitur-fitur baru tersebut, Lazada dapat segera mencoba untuk memperbaikinya sehingga fitur berjalan dengan lancar dan dapat lebih disukai lagi oleh pengguna dan menarik perhatian orang lain untuk mencoba Lazada. Lazada menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman, dan nyaman untuk para penggunanya dan menyediakan jutaan produk yang selalu update setiap saat, langsung di genggaman tangan. Selain itu, Lazada juga selalu hadir dengan pelayanan terbaik dengan metode pembayaran yang lengkap, aman, jaminan pengembalian barang, layanan konsumen 24 jam, dan promo-promo terbaik secara gratis, ongkir, cashback, voucher, diskon, dan pastinya diskon untuk konsumen. Lazada merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poinan pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada 2014, Lazada mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam
dan meraih sekitar 647 dolar US juta. Ya. Dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase Investment, AB Kinetic, dan Rocket Internet. Visi dan misi. Lazada bertujuan untuk dapat melayani 300 juta pelanggan pada tahun 2030. Perusahaan ini memiliki 3 pilar utama yaitu logistik, teknologi, dan pembayaran. Yang pertama adalah logistik. Lazada memiliki kapabilitas logistik end-to-end dan kendali penuh atas rantai pasokannya dengan pusat pemenuhannya di 17 kota di Asia Tenggara. 2. Teknologi terbaru dapat digunakan Lazada untuk mengubah pengalaman berbelanja oleh para pengguna agar memberikan pengalaman yang lebih memuaskan. 3. Pembayaran. Lazada menawarkan transaksi yang aman dan mulus dengan mengembangkan infrastruktur layanan keuangan dan pembayaran yang paling aman di Asia Tenggara. Bisnis utama. Terdapat 3 jenis bisnis utama yaitu yang pertama, Last Mall. Sebuah mall yang diluncurkan pada tahun 2018 dan merupakan mall virtual terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan pembeli dengan lebih dari 32.000 merek internasional dan lokal. Keaslian produk dijamin 100% dan dengan pengiriman yang cepat, kebijakan pengembalian 15 hari. Yang kedua adalah Lazada Marketplace yang diluncurkan di platform Lazada pada tahun 2013 yang menjual produk-produk dalam 18 kategori. Contohnya adalah produk bidang kesehatan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Juga menawarkan berbagai layanan mulai dari opsi pembayaran aman, dukungan layanan pelanggan, hingga jaringan distribusi yang luas dan analitik pemasaran. Yang ketiga adalah cross-border atau bisnis lintas batas. Misi Lazada adalah untuk menunjukkan Asia Tenggara kepada dunia dan menyediakan new entrants agar merek-merek Asia Tenggara dapat menjangkau konsumen internasional. Operasi di Indonesia. Di Indonesia, Lazada merupakan salah satu platform online yang mendukung metode cash on delivery atau COD di awal kehadirannya saat di Indonesia. COD merupakan metode pembayaran di mana pembeli melakukan pelunasan saat sudah diterima barangnya atau dapat disebut bayar di tempat. Keputusan tersebut membuat Lazada sangat diminati karena rendahnya akses terhadap layanan perbankan. Lazada memiliki 3 brand ambassador, yaitu Tiara Andini sejak bulan 2022, Isyana Sarasvati pada bulan Oktober 2022, dan Maudy Ayunda sejak bulan September 2023. Berikut ialah pemaparan fitur aplikasi. Jadi Lazada merupakan aplikasi e-commerce yang menawarkan berbagai fitur unggulan. Dan berbagai fitur unggulannya itu yaitu ada Last Mall, Last Live, lalu ada Flash Sale dan promo harian, lalu ada Lazada sponsor produk, sistem evaluasi penjual, dan juga ada metode pembayaran yang beragam, ada juga yang debit, kredit, dan juga dalam bentuk e-money, dan juga ada fitur pembelian tanpa uang tunai atau COD. Lalu juga ada pelayanan pelanggan yaitu seharian penuh. Lanjut. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan aplikasi. Berikut ada beberapa kelebihan aplikasi Lazada, yaitu yang pertama mudah dan nyaman, banyak pilihan produk dan juga harga yang kompetitif, promo dan diskon, dan juga ada pembayaran yang mudah. Dan juga ada beberapa kekurangan belanja online di Lazada. Ada poin pertama yang perlu di-headline yaitu risiko kecurangan, itu yang paling utama dalam berbelanja online. Jadi belanja online di Lazada memiliki risiko kecurangan seperti penipuan, pemalsuan produk, dan juga pengiriman produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Dan juga ada tidak bisa melihat produk secara langsung. Lalu ada keterbatasan pilihan pengiriman, tidak bisa mencoba produk terlebih dahulu, dan juga masalah ketersediaan stok.
Nah, lalu akan dilanjut oleh bagian Simon. Selanjutnya yaitu identifikasi proses otomatisasi dari aplikasi Lazada. Yang pertama ada otomatisasi pengoperasian pesanan, yang kedua ada otomatisasi pengiriman dan logistik, yang ketiga ada otomatisasi layanan pelanggan, yang keempat ada otomatisasi marketing dan personalization, yang kelima ada otomatisasi pembayaran dan fraud detection, yang keenam ada otomatisasi pengelolaan data dan analitik, yang ketujuh ada otomatisasi pengelolaan konten, dan berikut adalah rekomen perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi Lazada. Yang pertama yaitu optimalisasi antarmuka pengguna atau UI UX, yang kedua peningkatan fitur pencarian dan filter, yang ketiga adalah peningkatan kualitas layanan pelanggan, yang keempat program loyalitas dan promosi, yang kelima pengiriman dan logistik, yang keenam keamanan dan privasi, yang ketujuh integrasi teknologi baru, yang ke-8 sustainability dan tanggung jawab sosial. Sekian penjelasan aplikasi Lazada dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan kalian lebih banyak informasi mengenai aplikasi Lazada. Saya Colin Jasper, Ketua dari Selanjutnya, kelompok 4, rekomendasi mengucapkan terima perbaikan kasih. atau